bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 3 juta lah UMK ini kalau lihat itu aja, jadi nyaman-nyaman juga anak kita beli, bisa dikasih makan ikan kakap segar. Sebenarnya kalau makan ikan kakap segar harus mancing di laut. Cuma gelombang besar nanti anak bisa jadi yakin juga gelombang besar. Yang paling bagus memang UMK dinaikkan juga. Jauh sebelum saya dicalonkan, saya sudah mengenal beliau ya. Dari sebelum saya menikah pun saya sudah kenal beliau. Ya, kalau nggak salah juga di pernikahan saya juga beliau hadir ya. Karena memang ada kedekatan kekeluargaan suami saya dengan beliau. Tetapi memang sosok Bapak Haji Mahyunadi lebih dekat dengan saya ketika saya mencalonkan sebagai anggota legislatif. Ya 2008-2007 saya mengenal beliau. Waktu itu beliau masih tinggal di rumah jabatan selaku wakil ketua. Jadi saya masih ingat dengan beliau, dan beliau waktu itu juga ingat dengan saya. Ketemu di sini ini, oh ternyata pernah main ke rumah. Beliau adalah sosok seorang teman yang baik, sosok seorang pemimpin yang bijaksana. Tentunya beliau juga banyak berbagi kasih sayang kepada sesama. Ketemu dengan murid-murid, dan kita tidak tahu bahwa di antara sekian banyak murid itu ternyata dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Satu di antaranya adalah Pak Mahyunadi. Luar biasa beliau, anak murid yang hebat, anak murid yang tidak takut untuk mencoba untuk hal yang baik tentunya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita bersama-sama dalam satu ruangan, satu kelas. Kemudian setelah itu kita melanjutkan di SMP Singagewe. Namun di kelas 1 saya sudah pindah ke Banjarmasin. Saya menuntut ilmu di Banjarmasin, beliau masih di sini. Saya mulai ke Sangatta ini tahun 74. Itu anak 2. Masih anak 2. Yang pertama Mahyudin, yang kedua Mahyunadi. Mahyudin itu umur 4 tahun, yang kedua Mahyunadi umur 2 tahun. Saya kecil, beliau itu sudah remaja. Saya melihat beliau itu orangnya memang dulu agak nakal, ya remaja lah biasa. Cuman kalau untuk ke saudara-saudara, ke keluarga, beliau punya rasa tanggung jawab yang besar. Beliau bertanggung jawab sama adik-adik. Bapak tuh orangnya baik, terus tegas, disiplin, sama sayang sama anak-anaknya. Kalau kita lambat gitu kan sholat kan, saya udah maghrib gitu, orang udah azan pasti ditegur, atau kadang diajakin sholat berjamaah gitu kan di ruang keluarga. Kalau nasihat bapak biasa misalnya lagi kelahi sama kakak gitu ya, nah
pastinya bapak nasihatin ini nggak boleh kelahi sama kakak, itu kan kakak itu lebih tua. Oh, kalau bapak itu jelas pasti kebapaan ya, jelaskan. Beliau itu tegas, selalu perhatian sama anak-anak, sama keluarganya. Bisa dibilang keluarganya pasti nomor satu lah, ya kan. Selalu mengarahkan kepada anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Intinya sebagai contoh lah buat kami sekeluarga, karena beliau juga dicontoh sama orang lain. Kalau bilang dia itu seperti apa ya, saya bisa bilang idola saya. Dapat nanti tidak berkenan atau dan lain sebagainya, dianggap panitia main curang, lebih baik kita kembalikan, kita cabut ulang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat grand prize nomor 07. Mantap, cuman sayang pendek. Kurang jauh, baru cuma 10 kilo, harusnya kita bisa 30 kilo Pak ya. Harusnya pakai trail, kita bisa 30 kilo, tapi pakai trail. Mantap Bang. Bang, Kapolres bantuan saya, masa Kapolres sanggup dengan sanggup? Kalau beliau kan tentara wajib lari kan, lari 10 kilo. Jadi nggak bisa dipotongkan. Seragamnya ini tadi. Pak Mahyunadi ini bagi saya ya secara pribadi di luar dari lembaga ya, kalau beliau ini orangnya low profile ya, dan friendly, humble ya. Dan yang satu memang yang nggak banyak dipunya orang pejabat itu rata-rata kan serius nih, tegang. Kalau beliau ini kan orangnya humoris sekali. Nah ini yang memang dari apa namanya secara di luar dari kelembagaan memang sifatnya seperti itu karakter beliau. Ya. Beliau tuh hobinya memang dari kecil, suka menembak. Beranjak dewasa selalu menembak dan menembak dan menembak. Di tahun 2014 sebelumnya beliau sebagai wakil dari Perbakin Kutai Timur. Tahun 2014 beliau memimpin Perbakin Kutai Timur menjadi Ketua Umum Perbakin Kutai Timur. Sudah beranjak di hampir 5 tahun kepemimpinan beliau di organisasi, kepemimpinan beliau untuk membawa Perbakin kita Kutai Timur, alhamdulillah menurut saya sangat sukses. Diawali sukses itu adalah di mana Perbakin punya inventaris, di mana Perbakin memiliki sendiri lapangan tembak tersendiri, menjadikan Kutai Timur menjadi peringkat pertama di bidang menembak di kejuaraan Forflop tahun 2018 yang lalu. Kita alhamdulillah mendulang emas sebanyak 11 emas, 8 perak dan 6 perunggu. Beliau dapat emas 3, peraknya 1. Nah, saya cuma dapat perak aja. Padahal poinku cuma beda sama dia itu hanya 5 poin. Ini aduh memang rezeki beda ini 5 poin ini. Tapi apa bolehlah. Inilah namanya ketua kita, dia harus lebih dari ada anggotanya. Kalau beliau mungkin kalau di motor beliau pertama main udah asik.
udah nggak perlu, maksudnya udah nggak perlu diajarin, dia lihat orang aja udah langsung ngikutin gitu loh. Malahan saya sendiri waktu itu banyak nyangkutnya malah. Bapak malahan dia sempat, saya masih ingat dia balik lagi nyusul yang di belakang. Dia udah sampai di depan, dia nyusul lagi balik masuk jalur tuh, nyusul lagi ke kami ke belakang waktu itu. Dan di komunitas semenjak Bapak itu ada, baru ada event di Kutai Timur ini baru semenjak Bapak ada, Pak rangkul semuanya untuk bersama-sama gitu. Yang sampai saat ini juga kami tuh sama beliau itu. Jadi kami itu sering berjalan bahkan kemana-mana sama beliau itu. Beliau itu orangnya nggak pernah ngeluh, capek, apa dan sebagainya tuh nggak ada gitu loh. Kami juga kaget, heran gitu loh. Pak Mahyun Hadi ini apa gitu? Apakah dia minum vitamin apa-apa? Kami sering tanya juga enggak gitu. Beliau mengatakan bahwa ini hanya sebuah keinginan dan semangat sebenarnya membuat jadi vitamin. Jadi ya sehat terus kelihatan gitu loh. Ngeluh itu nggak pernah beliau itu. Bahkan ya kami-kami ini yang kadang-kadang agak sedikit kendor jadinya ya karena faktor kecapean dan sebagainya gitu loh ya. Anakku satu itu mungkin beliau lupa, tapi karena waktu itu ibu itu waktu itu hamil. Waktu itu ibu hamil, kemudian beliau mengikuti ibu jalan di belakangnya ibu. Kemudian dengan gayanya anak-anak, maaf begini begitu, ibu tengok ke belakang, Mahyun Hadi toh. Mungkin karena ibu hamil dan sensitif sekali, mungkin juga saat itu perut ibu lagi lapar, nangis ibu, nangis. Kalau dia agak nakal itu langsung kupukul aja, ndak ngomel-ngomel itu ini. Itu pun kalau dia merasa bersalah, dia sudah paham duluan udah. Oh, mama ini senyum-senyum bahaya kita, dia itu maksudnya. Orang kadang berpikir di luar sana ketua DPR ini pandangan orang cukup besar, cukup wah lah kelihatan pandangan orang kan. Padahal sebenarnya yang kami rasakan, yang kami ini ya biasa saja seperti itu. Bahkan kami berpikir anak-anak pun juga kadang di sekolah ini sama teman-temannya, anak orang kaya. Enggak, saya bukan anak orang kaya, saya biasa aja. Kadang-kadang dia jawabnya seperti itu. Hello, how are you? Wuk, 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 wuk. Dan aku tiba di sini. Alhamdulillah. Mantap. Konteksnya sih sebenarnya kita sama Pak Mahyun Hadi itu hanya ya pertemanan. Nggak ada ini ya karena teman-teman itu yang ikut sama saya bahkan juga banyak ada anak-anak pemain band, ada komunitas-komunitas game dan sebagainya. Ya kita sekedar berteman karena memang juga Pak Mahyun Hadi kalau kita bicara musik beliau masuk. Kita bicara terkait anak-anak muda yang saat ini anak muda, beliau juga hobinya juga anak muda, game juga hobi beliau. Ya, itu juga dengan situasi kesosialan dan kemasyarakatan ya, kami juga banyak mengikut beliau gitu. Jadi beliau itu menjadi contoh bagi kami apa yang dilakukan gitu loh.
Artinya beliau tidak pernah menolak, apalagi menyampaikan nanti. Kalau memang ada, dia siap. Kalau memang belum ada, mohon maaf. Itu yang biasa atau sering kami terdengar beliau menyampaikan seperti itu. Dan beliau memang kalau punya hajat, punya acara di rumahnya, dia tidak pernah meninggalkan, khususnya yang di tengah lingkungan. Kalau memang punya acara, semua masyarakat dia tidak pandang pilih, mau orang sewaan, mau orang yang menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, semuanya diundang. Sifat beliau ikhlas itu yang luar biasa. Memberi tanpa mendapat imbalan. Itu yang saya kecap pelajaran dan selalu saya ingat. Sulit orang seperti itu. Dia memberi kepada siapa tidak pilih. Apakah orang itu kena sama dia, apakah dia kena sama orang itu, dia tidak berpikir. Ya, beri. Karena jawabannya adalah Allah Ta'ala katanya yang menjawab. Itu yang saya salutkan, dan sampai sekarang mudahan saja saya bisa mengikuti sosok pribadi kayak beliau. Sempat memang saya nggak sanggup, maksudnya kenapa sih kok ada keluarga atau ada teman kok bisa seperti ini. Jadi sempat meneteskan air mata juga dengan permasalahan di luar gitu kan. Beliau tuh selalu berusaha kayak menutupi kalau dia lagi susah sama keluarganya, biar keluarganya nggak sedih gitu. Memang beliau selalu menekankan kepada anak-anak beliau salat dan jangan bosan-bosannya berbuat baik. Jadi beliau itu sudah menanamkan sifat kepada anak-anak beliau agar selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah ini sinkron hablum minallah, hablum minan nas. Salat hablum minallah, hubungan kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, ini adalah menjadi hablum minan nas. Nah, nanti aku pengen umroh sama sekeluarga, sama adik, sama kakak, bapak, sama mama. Mudah-mudahan bapak sukses, terus tetap sabar dan tegar kan, melewati semua cobaan yang ada. Selalu menjadi orang tua yang terbaik buat saya dan adik-adik saya dan keluarga kami. Selalu jadi panutan saya, jadi pemimpin yang dapat dicontoh oleh orang-orang yang ngikutin dia. Jangan lupakan sholat 5 waktu, jangan pernah berubah seperti sekarang ini. Teruslah menjadi Bapak Mahyonadi seperti sekarang ini, yang perhatian sama keluarga, baik sama keluarga. Sedikit penting diri sendiri lah. Bapak, saya terharu kalau ini. Bapak tuh lebih banyak mementingkan orang lain. Kasihan dia. Kalau bangga ya bangga sekali, karena kalau dilihat dari latar belakang keluarga kami dulu, kayak itu mustahil gitu loh, mustahil banget. Dari Mas Sabang sampai Tulingga itu mustahil sekali. Ngelihatnya, saya orangnya baperan Mas. Tapi dengan pencapaian sekarang, apalagi istilahnya kakak saya itu tidak semata-mata duduk di dewan, hanya duduk. Tapi beliau juga mengingat amanah. Tujuan dia duduk itu apa, beliau tuh mengingat gitu loh. Itu yang buat saya bangga. Banyak anggota dewan, maaf ya saya ngomong, hanya duduk, terpilih duduk. Tapi kalau saya melihat sendiri, menyaksikan secara langsung, beliau itu benar-benar bekerja gitu. Bukannya saya membanggakan kakak saya, memang saya lihat beliau betul-betul bekerja. Kita tuh kalau susah orang nggak mau lihat kita, selalu begitu. Jangan mak, kita ikhlas, dia bilang begitu. Kita memberi itu ikhlas, jangan kita ada
mengharap imbalan, dia bilang begitu. Ikhlas karena Allah. Ya, aku selalu begitu. Nah, ingat-ingat ya, Nak, ya. Kalau kita susah, kita dulu pernah susah, orang tidak mau melihat kita, aku bilang. Kalau tidak kita kerja keras sendiri, aku bilang. Tapi mak, aku memberi itu ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah. Bapak itu tuh kalau pergi jaga diri ya kan? Terus ingat keluarga ya, ingat sama yang menciptakan Bapak juga, minta doa keselamatan ya, baru sholat tepat waktu juga, itu sih. Apa yang bisa dilakukan dia lakukan, tidak ditunda-tunda. Apa yang bisa dia lakukan hari ini dia lakukan hari ini. Apa yang bisa membuat orang senang dia lakukan gitu. Sampai kadang-kadang kalau ada orang datang ke rumah minta tolong, saya menyaksikan sendiri tuh Mas. Minta tolong ketika beliau lagi nggak ada duit, beliau masuk telepon minjam uang sama orang demi menolong orang lain. Itu yang saya bangga sekali. Jadi beliau tuh nggak semata-mata duduk, itu yang saya bangga sekali. Mungkin kalau kita tidak tahu nakalnya murid dulu, ternyata itu adalah murid yang hebat. Ya, murid yang hebat, yang tetap santun, baik, dan tetap berjalan pada aturan agama. Hati-hati Nak ya, itu aja, tidak banyak. Apalagi kamu sekarang mulai besar, itu hati-hati. Gunakan kerjaanmu tuh dengan sebaik-baiknya, itu aja. Jangan salah jalan. Itu aja kau beri nasihat.